18. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai asuransi kendaraan bermotor. Nah, kita mulai mengenai asuransi itu sendiri. Asuransi itu sendiri merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak yang tersangkut. Nah, di mana pihak yang pertama atau pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung resiko tersebut, namun melimpahkan kepada pihak yang lain. Nah, pihak pertama ini disebut sebagai tertanggung, atau dengan kata lain pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang menerima risiko atau yang bersedia menerima risiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran disebut sebagai premi. Nah, pihak yang menerima risiko pihak yang satu tersebut disebut sebagai penanggung dan biasanya perusahaan atau perusahaan pertanggungan atau asuransi. Untuk slide selanjutnya mengenai asuransi kendaraan bermotor. Jadi asuransi kendaraan bermotor adalah sebuah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jadi masing-masing bidang asuransi dikelola oleh perusahaan yang berbeda, kendati untuk beberapa produk seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri dapat dikelola baik oleh perusahaan asuransi kerugian maupun jiwa. Di samping perlindungan dan jaminan, asuransi juga menawarkan berbagai manfaat, antara lain dapat mendapatkan masukan-masukan yang berguna untuk meminimalisasi terjadinya risiko. Umumnya, perusahaan asuransi memiliki tim survei yang sudah berpengalaman dengan kegiatan tersebut dan dapat memberikan sebuah rekomendasi yang digunakan untuk memperkecil terjadinya risiko terhadap kepentingan yang kita harus asuransikan. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai risiko-risiko yang dijamin oleh asuransi dan risiko yang tidak dijamin oleh asuransi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko apa saja yang dijamin oleh asuransi. Nah, dapat dilihat di slide presentasi bahwa yang pertama adalah tabrakan atau kecelakaan atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir ataupun tanggung gugat. Nah, jadi di sini pada intinya risiko yang dijamin oleh sebuah asuransi adalah suatu hal yang tidak sengaja kita lakukan, suatu kesalahan yang tidak kita lakukan dengan sengaja. Jadi sebuah kesalahan yang tidak kita lakukan dengan sengaja itu dapat kita asuransikan, kita dapat mengklaim asuransi kendaraan bermotor kita. Nah, untuk resiko-resiko yang tidak dijamin oleh asuransi itu akan dijelaskan oleh rekan saya di slide selanjutnya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indria Fatmawati dengan NIM 2017-21430. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai risiko yang tidak dijamin asuransi kendaraan bermotor. Apa saja sih risiko yang tidak dijamin oleh asuransi kendaraan bermotor? Di sini ada 9 poin. Yang pertama yaitu kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena suatu kecelakaan atau sebab lain. Yang kedua ada kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan sebagai akibat kecelakaan atau sebab lain. Kemudian yang ketiga ada kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruh sebagai akibat penggelapan. Kemudian yang keempat ada kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat. Kemudian yang kelima ada kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu ada kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain. Kemudian ada kelebihan muatan. Selanjutnya ada kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan tertanggung dijalankan dalam keadaan rusak, seperti itu. Dan yang
6. Ada kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan oleh biasanya gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, banjir, badai, mungkin bahkan perang, aksi musuh asing, kerusuhan, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, ada kerusakan atau kehilangan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena aus sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya karena salah penggunaan. Kemudian yang kedelapan, ada kerugian yang dialami pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, berupa kerusakan harta benda milik dalam pengawasan tertanggung diangkut, dimuat, atau dibongkar dari kendaraan motor yang dipertanggungkan. Atau kemudian kerusakan jalan, jembatan, bangunan-bangunan, dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan, ada cedera badan atau kematian terhadap satu penumpang kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Yang kedua, tertanggung, suami atau istri anak tertanggung. Kemudian pemegang saham atau pengurus bila tertanggung mengajukan kepada perusahaan atau CV atau firma. Kemudian orang yang bekerja pada tertanggung, orang yang tinggal bersama tertanggung, juga hewan milik dalam pengawasan tertanggung. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Atria Hendri Resinata dengan NIM 2017-210447. Akan menjelaskan mengenai jaminan tambahan atau perluasan resiko. Jaminan tambahan atau jaminan perluasan risiko adalah risiko-risiko atau bahaya yang dikecualikan dalam PSKABI ini. PSKABI sendiri adalah Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Nah, polis ini berisi mengenai kontrak tertulis antara perusahaan asuransi atau yang disebut juga dengan penanggung dan nasabah atau konsumen yang disebut juga dengan penanggung, maksud saya tertanggung, yang berisi pengalihan resiko dan syarat-syarat berlaku seperti jumlah uang penanggungan, maksud saya jumlah uang pertanggungan, kemudian jenis resiko yang ditanggung, jangka waktu, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi resiko-resiko tersebut itu bisa dijamin apabila dinyatakan secara tegas di dalam polis tersebut. Dan juga tidak semua resiko yang dikecualikan tersebut itu bisa dijamin oleh perusahaan asuransi. Kemudian berikut adalah resiko yang dikecualikan atau tidak dijamin di dalam polis tersebut, tetapi resiko ini bisa dijamin dengan penegasan khusus atau berupa dengan jaminan tambahan atau perluasan resiko yang telah saya jelaskan tadi. Misalnya seperti kerusuhan dan huru-hara. Mungkin salah satu hal yang paling dihindari saat berkendara adalah adanya kerusuhan seperti tawuran antar warga dan lain sebagainya. Terkadang para pelaku kerusuhan tersebut itu tidak mengenal ampun dan melukai banyak orang serta melakukan pengrusakan, terutama terhadap kendaraan yang melalui di jalan tersebut ketika terjadi suatu kerusuhan ataupun tawuran antara warga. Tentunya kita tidak mau terkena hal tersebut. Nah, jika kendaraan yang Anda miliki mengalami kerusakan parah akibat kejadian tersebut, tanpa memiliki asuransi tentunya Anda akan merasa rugi seketika. Tetapi beda halnya jika Anda memiliki asuransi, Anda bisa mengajukan jaminan perluasan resiko terhadap kerugian yang telah disebabkan oleh perusahaan itu. Nah, resiko itu bisa dijamin atau bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi apabila nasabah atau tertanggung itu mengajukan jaminan perluasan resiko tersebut. Kemudian selanjutnya, bencana alam seperti gempa bumi ataupun banjir. Tentunya kendaraan juga itu dapat diajukan untuk menanggung kerusakan akibat adanya banjir dan juga gempa bumi.
contohnya. Terutama untuk Anda yang berada di daerah rawan banjir ataupun gempa bumi seperti Jakarta dan lain sebagainya. Tentunya Anda bisa mengajukan jaminan perluasan risiko ini apabila Anda berada di area rawan tersebut. Nah, pilihannya ini bisa menjadi sangat berguna untuk Anda yang berada di area tersebut. Karena apabila suatu ketika terjadi musibah ataupun gempa bumi yang kita tentunya tidak menginginkan hal itu bisa dijamin oleh perusahaan asuransi. Kemudian cedera atau cacat badan. Selanjutnya cedera badan atau kematian terhadap penumpang. Tentunya menggunakan perluasan jaminan risiko berarti memberikan proteksi juga terhadap para penumpang, di mana penggunaan asuransi ini, maka pihak asuransi dapat menanggung biaya berupa pengobatan yang muncul akibat adanya risiko terkena cacat tubuh, kemudian risiko kehilangan tubuh. Tetapi perlu diingat juga bahwa ketika kita berkendara, tentunya kita harus selalu hati-hati ataupun waspada terhadap maksud saya ketika kita berkendara di jalan. Tentunya kita ketika berkendara haruslah mengutamakan keselamatan dan juga kehati-hatian agar kita dapat meningkatkan rasa aman dan keselamatan terhadap para penumpang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Davi Antonio dengan NIM 2017-210478. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh jaminan pertambahan ataupun perluasan. Contoh jaminan pertambahan ataupun perluasan risiko adalah risiko-risiko ataupun kerugian-kerugian yang dikecualikan di dalam PSKBI, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Tetapi, risiko-risiko ini dapat dijamin apabila dinyatakan jelas di dalam polis asuransi. Akan tetapi, tidak semua risiko-risiko yang dikecualikan tersebut dapat dijamin di dalam polis asuransi. Berikut ini adalah risiko-risiko yang dikecualikan di dalam polis asuransi, tetapi dapat dijamin apabila dinyatakan dengan tegas dan di penanganan khusus seperti klausal tambahan, yaitu pertama itu ada bencana alam, yang kedua yaitu cedera badan ataupun kematian terhadap penumpang, dan yang ketiga yaitu kerusakan ataupun huru-hara. Kemudian ada contoh jaminan tambahan ataupun perluasan risiko, yaitu TJH terhadap pihak ketiga. Risiko ini tidak secara otomatis dapat dijamin oleh asuransi ataupun polis, tetapi risiko ini dapat dijamin apabila dinyatakan secara tegas di dalam polis. Contohnya itu tanggung jawab terhadap suatu kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Kemudian yaitu ada biaya untuk para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pertanggungan. Yang pertama yaitu pembayaran premi. Pembayaran premi harus dilakukan ataupun dilaksanakan ataupun dibayar apabila pertanggungan ditutup, kecuali kedua belah pihak saling menyetujui untuk melakukan kesepakatan lain. Kemudian yang kedua yaitu menginformasikan kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan ataupun kerugian ataupun kerusakan terhadap kendaraan bermotor, maka pihak tertanggung harus menginformasikan kepada pihak penanggung selama-lamanya 3 hari setelah kejadian tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, adanya tuntutan dari pihak ketiga. Apabila pihak ketiga mengalami kerugian
atas kendaraan bermotornya dan kemudian melakukan tuntutan terhadap pihak tertanggung, maka pihak tertanggung harus melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, pihak tertanggung harus menginformasikan terhadap pihak penanggung mengenai tuntutan tersebut. Kemudian pihak yang tertanggung harus memberikan dokumen-dokumen mengenai pihak ketiga. Kemudian selanjutnya yaitu pihak tertanggung tidak boleh memberikan perjanjian ataupun memberikan kesan bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap tanggung gugat tersebut. Kemudian pihak tertanggung harus memberikan hak kuasa terhadap pihak penanggung. Kemudian yang keempat yaitu adanya tuntutan pidana. Apabila pihak ketiga memberikan tuntutan terhadap pihak tertanggung mengenai tuntutan pidana, maka pihak tertanggung harus memberitahukan kepada pihak penanggung. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairanda Febrianti dengan NIM 2017-210495 akan menjelaskan tentang syarat-syarat pertanggungan, yaitu poin keempat tentang ganti rugi. Nah, ganti rugi ini di mana penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan. Nah, apabila atas tuntutan pihak ketiga setinggi-tingginya sebesar jumlah yang disetujui dikurangi besarnya risiko itu sendiri yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan. Yang berikutnya, poin kelima adalah kerugian total. Nah, kerugian total ini merupakan kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya sama dengan atau bahkan lebih dari 70% dari harga sebenarnya. Poin yang terakhir yaitu ganti rugi pertanggungan rangkap. Nah, menyimpang dari pasal 277 ayat 1 KUHD, maka apabila terjadi kerugian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan kepada lebih dari satu penanggung, di mana jumlah pertanggungan lebih dari harga kendaraan bermotor yang bersangkutan. Nah, maka jumlah dari yang dipertanggungkan untuk masing-masing penanggung ini seimbang dengan nilai pertanggungan terhadap harga yang sebenarnya. Nah, demikian pula pada ganti rugi yang menjadi kewajiban dari masing-masing penanggung. Nah, ketentuan tersebut tetap dijalankan walau segala penanggungan yang dilakukan dibuat dengan beberapa aturan dan pada hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu dan tidak berisi ketentuan tersebut. Nah, selanjutnya kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggungan kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor. Nah, jenis asuransi kendaraan bermotor ini sebenarnya sama dengan asuransi kebakaran yang objeknya adalah harta benda. Nah, tapi harta benda yang dimaksudkan dalam asuransi kendaraan bermotor ini berupa kendaraan bermotor, dan juga aturan yang dipakai pada asuransi kebakaran umumnya juga berlaku untuk kendaraan bermotor. Di samping itu, perlindungan dan jaminan asuransi juga menawarkan berbagai manfaat, antara lain untuk mendapatkan masukan-masukan yang berguna untuk meminimalisasikan resiko yang ada. Pada umumnya perusahaan asuransi memiliki tim survei yang sudah berpengalaman, dengan itu dapat memberikan rekomendasi untuk memperkecil terjadinya resiko. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.